Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anita Anjani, Fitriana Astuti, Siti Mutia Hisanah, dan saya sendiri Suminat. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia yang pada kali ini akan menjelaskan tentang model evaluasi Brin-Kerhoff dalam mata kuliah evaluasi program pendidikan nonformal. Langsung saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriana Astuti. Kepadanya saya persilahkan. Share screen-nya belum ganti. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa program merupakan suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam bidang pendidikan, banyak sekali program yang sedang atau sudah dilaksanakan. Agar program tersebut dapat berjalan dengan baik, perlu diatur dan dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga ke pengawasan secara profesional. Kegiatan ini termasuk kegiatan manajemen. Keragaman dan luasnya program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh berbagai pihak saat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses evaluasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang positif agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kedudukan evaluasi program dalam manajemen pendidikan nonformal itu sendiri, yaitu untuk melengkapi berbagai fungsi dalam manajemen program PNF, agar mutu hasil dari suatu program dapat meningkat sesuai dengan harapan. Demikian evaluasi program yang akan dilakukan. Yang akan dijelaskan adalah model evaluasi Brin-Kerhoff. Slide selanjutnya. Seperti yang sudah diuraikan oleh Widyoko 2013-187 sampai 189 bahwa model evaluasi Brin-Kerhoff dikembangkan oleh Brin-Kerhoff dan CS tahun 1983. Dikembangkan bahwa ada 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama. Golongan evaluasinya adalah 1. Fixed versus Emergent Evaluation Design, 2. Formative versus Summative Evaluation, 3. Experimental and Quasi-Experimental Design versus Natural atau Intrusive. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Mutia. Kepadanya saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Fixed versus Emergent Evaluation Design. Desain fix ditentukan dan direncanakan desainnya dikembangkan mengacu kepada tujuan program, disertai dengan adanya pertanyaan yang akan dijawab dengan informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Lalu sedangkan desain emergent dibuat dengan tujuan menangkap fenomena yang sedang berlangsung yang berpengaruh terhadap seperti masukan-masukan baru untuk program tersebut. Nah, dari kedua fix versus emergent ini, pada prinsipnya desain ini bisa terus berkembang seiring dengan kondisi dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhannya di masa yang akan datang. Gitu. Selanjutnya, terima kasih.
Oke, next slide. Selanjutnya ada formative versus summative evaluation. Di sini model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, di mana evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu masih program sedang berjalan. Model ini juga prinsipnya merupakan evaluasi yang dilakukan ketika program masih berlangsung. Dengan tujuan evaluasi formatif ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan. Nah, di sini dengan mengetahui hambatan-hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, maka pada evaluasi formatif ini dapat diambil keputusan secara dini dalam mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran ketercapaiannya tujuan program. Kemudian untuk evaluasi sumatif yaitu evaluasi ketika program sudah selesai atau sudah berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif ini yaitu untuk mengukur ketercapaian program setelah dilaksanakannya program tersebut. Kemudian fungsi dari evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Jadi di antara kedua evaluasi ini sasarannya sangat berbeda dan juga waktu pelaksanaannya juga berbeda. Di mana contohnya untuk evaluasi formatif yaitu mengevaluasi hasil belajar atau proses pembelajaran selama program satu bidang studi. Sedangkan evaluasi sumatif itu contohnya mengevaluasi hasil pembelajaran setelah satu program dijalankan, contohnya seperti setelah selesai satu semester. Itu perbedaannya di antara formatif versus summative evaluation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Anjani. Selanjutnya yaitu experimental and experimental design versus natural atau unintrusive. Nah, model ini merupakan hasil adopsi dari disiplin penelitian. Dalam beberapa evaluasi dilakukan dengan metodologi penelitian klasik. Dalam penelitian seperti ini, penggunaan subjek akan diacak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menilai manfaat suatu program yang dicobakan. Jika penelitian subjek dipilih secara acak, maka generalisasi dibuat pada populasi yang agak lebih luas. Lalu, penilaian melibatkan intervensi ke dalam program. Nah, sesuai dengan pernyataan tim dosen jurusan administrasi pendidikan, dalam sebuah karya tulisnya menyatakan bahwa apakah penilaian akan melibatkan intervensi ke dalam aktivitas program atau mencoba memanipulasi kondisi. Orang yang diperlukan, variabel yang dipengaruhi, dan sebagainya, atau hanya diamati atau keduanya. Lalu, digunakan untuk menilai suatu program yang baru diuji cobakan. Nah, kuasi eksperimen atau KII dipergunakan untuk menguji dampak dari program yang sedang berjalan pada suatu grup yang dilihat pada dan beberapa indikator output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model evaluasi Brin-Kerhoff. Untuk kelebihan model evaluasi Brin-Kerhoff, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif, digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan. Caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini, dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Yang kedua ada evaluasi sumatif.
Evaluasi sumatif ini bertujuan untuk mengukuhkan efektivitas keseluruhan program yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang keberlangsungan program tersebut, yaitu apakah program akan diberhentikan atau dilanjutkan. Untuk kelemahan model evaluasi Brinkerhoff, yaitu tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi, hanya menekankan pada objek sasaran saja. Slide selanjutnya. Pada kesimpulannya, model evaluasi Brinkerhoff merupakan model yang cocok digunakan untuk mengevaluasi program-program pendidikan nonformal, baik itu kesehatan maupun program-program yang ada di kampus atau program yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.